Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet saat batuk, bersin, atau berinteraksi dengan orang yang terinfeksi positif virus tersebut. Karenanya penegakan 3M, menjaga jarak sosial, menggunakan masker, mencuci tangan wajib untuk dipatuhi dan selalu kita lakukan. Saat kita terpaksa beraktivitas di luar rumah karena kebutuhan mendesak seperti membeli bahan makanan, atau saat kita menerima kiriman barang atau makanan melalui jasa pengantaran online, penularan pun rentan terjadi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kenali langkah-langkahnya melalui data yang dihimpun tim Litbang CNN Indonesia berikut ini. Kita lihat yang pertama. Menurut CDC, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, COVID-19 bisa menyebar dan bertahan di udara. Virus menyebar melalui droplet dan partikel kecil yang bertahan beberapa menit hingga beberapa jam. Makanya, kita harus hindari terlalu lama di ruangan tertutup dan setiap gedung atau ruangan harus dipastikan memiliki sirkulasi udara yang baik untuk menghindari terjadinya transmisi di dalam ruangan. Tidak hanya di udara, virus tersebut juga dapat menempel pada benda mati. Namun, belum dipastikan betul berapa lama virus tersebut bisa bertahan saat menempel. Kemungkinan besar, atau maksud kami kemungkinan dasar permukaan benda, suhu, atau kelembapan lingkungan mempengaruhi tingkat seberapa lama virus bertahan. Misal benda-benda seperti yang ada di layar ini, kita lihat yang pertama ada kardus yang terbuat dari kertas. Ini virus diperkirakan bisa bertahan selama 24 jam. Kemudian di plastik seperti kalau kita pergi makan ke restoran, kita bawa pulang atau take away, ini seperti gelas, kemudian juga tempat makannya berbahan plastik, bahkan virus diperkirakan bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Kemudian kalau di rumah ada permukaan kayu seperti pintu, kemudian juga seperti rak, ini virus diperkirakan bisa bertahan 4 hari. Kemudian di kaca ini lebih lama lagi ya, di kaca ini 5 hari dan di permukaan bahan tembaga ini juga sama 5 hari. Jadi kita harus hati-hati, harus mengenali kira-kira mana saja yang waktunya lama-lama ini seperti kardus ini lama, kemudian yang paling lama adalah kaca dan juga permukaan bahan tembaga. Berikutnya. Nah, bagaimana tipsnya saat kita memesan makanan atau barang melalui jasa pengiriman online? Karena kegiatan ini menjadi meningkat saat pandemi karena banyak yang WFH atau bekerja dari rumah. Jaga jarak dengan petugas yang pasti ya, kita lihat di sini. Kita harus jaga jarak dengan petugas minimal 1,5 sampai 2 meter. Kalau bisa kita titipkan saja atau kita beri pesan ke driver atau supirnya untuk bisa mengaitkannya ke pagar. Kemudian setelah itu kita bersihkan paket dengan disinfektan. Ini kira-kira 20 sampai 30 detik kita diamkan dulu sampai benar-benar bisa dipastikan virus atau bakterinya ini mati. Kemudian kalau kita memesan seperti buah, sayur, karena sekarang makanan ini kita sering belanjanya online ya, belanjanya online sehingga kita harus pastikan ini dibersihkan dengan air mengalir dan juga sabun yang khusus untuk sayur dan juga buah. Nah, ini yang terakhir. Kalau kita sudah bersihkan barang-barang, jangan lupa ya, kita harus mencuci tangan, jangan menyentuh wajah. Jadi kita harus cuci tangan minimal 20 detik di air mengalir dan juga menggunakan sabun disinfeksi.